balik lagi di Good Space Idea bareng sama A dan Esti. sekarang kita mau jalan-jalan lihat sebuah rumah di kompleks perumahan yang sangat unik dengan gaya yang lain daripada yang lain. Nama kompleksnya Elite Tree Residence di Pondok Labu, dan memang secara konsep nih cukup unik nih, agak tidak biasa, agak semi apa ya, kalau aku lihat tuh klasik kolonial gitu ya, dengan warna yang black and white. Jadi menarik banget, pemilihan material juga menarik. Yuk kita lanjut lihat. Sekarang kita masuk nih. Yuk. Jadi ini salah satu karyanya SCD Design ya? Iya. Oke, Yang terakhir Mbak. nih. Jadi di sini di rumah ini sebetulnya kita bikin khususnya untuk tahap satu ini sih dapurnya, baru dapur sama ruang living room. Kalau dilihat sebenarnya si dapur ini benar-benar jadi center of attention dari rumah ini ya. Karena hampir setengah dari rumahnya ini dapur dan ruang makan sebenarnya. Cerita dong sih konsep desainnya, kemudian gimana caranya akhirnya kita bisa menghadirkan sebuah good space yang bisa jadi inspirasi buat semua yang nonton YouTube channel kita. Iya. Jadi charge-nya kalau rumah tidak terlalu luas itu kan sebetulnya emang kita selalu bisa lihat ya lelagi lah gitu kan. Jadi dari setiap sudut itu akan terlihat hampir keseluruhan isi rumah. Jadi sebetulnya di sini ya dapur ini karena memang dari klien juga kita tuh saat itu ada request kliennya suka masak nih. Jadi kan dapur yang dihadirkan nggak bisa kecil kan gitu. Nah karena dapur yang nggak bisa kecil jadi dia harus bagus karena dia jadi center point, karena dia adalah bagian besar di lantai dasar ini. Lalu di sini ada memang kita siapkan nih beberapa yang kita udah tahu kan elektronik yang akan dipakainya apa nih. Jadi kita siapin tempat yang untuk microwave, untuk dispenser yang ukurannya juga disesuaikan. Jadi selain dari organizing untuk penempatan beberapa stok-stok makanan gitu ya, ini juga udah disiapkan nih ukurannya bisa pas untuk dia laci. Kita juga ada yang spesial di sini juga kita punya karena dia pasti kan punya rice cooker nih. Rice cooker ini bisa ditarik seperti ini, dan sebetulnya semua listrik juga udah kita siapin di belakang sana. Jadi di saat kita mendesain sebuah ruangan, sebetulnya benar-benar kita harus tahu sih fungsi-fungsi apa sih yang mau masuk ke dalam ruangan kita ini. Menurut aku ini tips yang oke banget buat lahan yang terbatas, tapi suka punya banyak elektronik dan nggak mau berantakan di luar. Karena biasanya ya penyakit kita nih ibu-ibu adalah beli rice cooker, besok punya gadget masak apa lagi dan akhirnya semuanya numpuk di atas tabletop dan itu berantakan. Tapi kalau dari awal dipikirin seperti ini harusnya udah jadi solusi yang oke banget. Jadi coffee maker, lalu ada mixer, ini memang diperlukan daerah ini untuk elektronik yang akan dipakai. Ide untuk dia bisa ditarik ke depan juga oke banget ya, karena secara fungsi ini membantu banget untuk kita ngambil apapun yang lagi kita kerjakan. Kalau misalnya kita lagi mau toasting roti juga kita bisa taruh di sini toaster rotinya. Jadi dari awal tuh sebaiknya kita udah tahu sih di saat kita ngedesain itu atau kita minta tolong interior designer, sebaiknya itu kita benar-benar tahu sebetulnya kita mau akan pakai elektronik apa aja. Ruang area servis dan cuci yang oke banget ya Ti sebenarnya. Space-nya nggak gede sama sekali, tapi compact, rapi dan fungsional. Ada tempat untuk mesin cucinya, ada tempat untuk baju kotornya, ada tempat-tempat tersembunyi lagi-lagi untuk naruh segala sesuatu yang kita nggak butuhkan. Tapi juga buat area-area yang harus kita gunakan sering,
semuanya udah terpikirkan dengan baik ke area di sini. Jadi sebetulnya benar-benar sih kalau kita tuh mau mendesain gitu ya, atau mau bikin sebuah lemari, benar-benar dari awal tuh kita udah harus tahu Ya. fungsinya apa sih, kita mau di situ tuh mau ngapain aja gitu. Terus kalau emang ada elektronik yang akan dipasang di situ, mereknya apa, tipenya apa, ya nggak harus beli saat itu. Iya Cuma sih. kalau di saat kita bikin lemari kita udah tahu nih jenis-jenis elektroniknya, itu akan membantu. Nah ini kan sangat disesuaikan dengan dimensinya. Benar. Tapi kalaupun misalnya nanti ke depannya ada pergantian tipe atau apapun, bisa kita kasih space sisa aja ya. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan, kita masih bisa agak lebih fleksibel. Paling tidak semuanya udah dipikirin nih, instalasi airnya, buangan airnya, dan semuanya itu compact banget. Bisa Jadi, area kerja di sini, bisa naruh storage juga di sebelah kiri. Jadi kita langsung aja nih, di sebelah mesin cuci ada rak-rak yang untuk keranjang-keranjang, apakah baju cuci atau baju yang akan disetrika. Nah, jadi kita juga bisa memanfaatkan ini buat naruh gitu ya. Lalu di sini juga sebetulnya area yang buat penyimpanan sabun-sabun dan lain-lain. Jemurnya di mana, Ti? Nah, di sisi ini sebetulnya bisa langsung jemur. Kita sih bikinin simple aja gitu ya. Cuma ini bisa jadi dekoratif, bisa buat gantung-gantung gitu ya, bisa taruh gantungan, tanaman gantungan juga gitu. Dan ini letaknya langsung sebelahan. Jadi kalau misalkan kita kerja sendiri benar-benar praktis sih. Betul. Ini oke banget buat rumah yang kalau nggak punya asisten ya. Betul. Jadi kita bisa langsung cuci, nggak capek. Di sini area servisnya kumpul jadi satu, jemur bisa langsung di situ. Ini kita pakai, kalau dari nuansa sama kita pakai warna biru juga nih, sama kayak di dalamnya supaya menyatu gitu. Jadi kita juga pakai keramik motif untuk backsplash-nya gitu ya, dan dipadukan dengan warna biru. Tadi kita ada ngelihat sekeliling rumah ini, mulai dari dapur, ruang tamu, ruang servis. Dan sekarang kayaknya saatnya kita ambil inspirasi apa sih yang bisa teman-teman terapkan untuk di space-nya masing-masing. Sebetulnya sih kalau dari pandanganku ya, as simple as kita tuh harus tahu, as simple as kita harus tahu sebetulnya fungsi apa sih yang mau masuk gitu ke dalam sebuah rumah kita kan, jadi sangat personal gitu. Apakah Anda suka masak, apakah Anda suka makan, apakah Anda suka main gitu, apakah Anda suka nonton TV, mana sih yang jadi kegiatan utama. Nah dari situlah kita sebetulnya tahu nih area mana sih yang benar-benar kita hampir setiap hari kita pakai gitu. Nah itu kalau dari segi fungsi ya, ini kalau menurut aku. Jadi kita benar-benar harus tahu fungsinya. Lalu kalau menurut aku sih memang setiap orang juga punya taste yang beda-beda. Kunciannya ada dua nih. Satu, kita pilih warna atau pilih tone rumah yang memang mencerminkan kepribadian kita benar-benar ya. Kalau di sini biru, kalau di rumah kita mungkin warnanya beda lagi. Tapi make it consistent, sama, sehingga ketika orang masuk rumah kita, mereka bakalan tahu bahwa oh, ini rumahnya dia banget. Sama yang kedua yang aku suka banget adalah hidden spaces untuk organizing pantry, supaya kalau kelihatan sama orang dari ruang tamu seperti ini, orang nggak ngelihat ruang ini tuh berantakan, tapi semua fungsinya itu bisa berjalan seperti hobi yang punya rumah. Aku tuh suka banget lah bekerja dengan klien yang emang udah tahu nih kebutuhannya, maunya tuh seperti apa, lalu ada apa aja sih yang akan ditaruh di dalam rumahnya gitu. Jadi kita pada saat kita bikin coret-coretan itu udah tahu nih, oh mau ada rice cooker, oh mau ada apa aja yang akan ada di rumah. Buat yang punya keleluasaan dan bisa konsultasi sama jasa interior designer atau arsitek, manfaatkan sebaik-baiknya dari awal ya nggak sih? Pokoknya pastikan semua kebutuhan kita itu bisa diakomodir dari awal. Karena sayang banget kalau desainnya udah jadi, proses produksi udah berjalan, tapi fungsinya ada yang terlewat. Kalaupun misalnya mau dijalanin sendiri, pakai konsep DIY, hal yang sama juga bisa kita terapkan. Jadi dari awal definisikan dulu kebutuhannya apa, baru kemudian kita desain dan kita aplikasikan kebutuhan yang tadi kita.
dan main warna itu nggak apa-apa loh. Banget, Gitu. banget ya, Kadang-kadang main kan warna orang nggak sangat apa-apa ya. takut ya gitu untuk main warna. Kalau menurut gimana? Dia memilih warna yang bold ya. Biru itu kan Tuh. sebuah warna yang nggak biasa. Tapi kok menurut aku itu akan jadi sebuah personalities untuk rumah ini. Banget. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa tren itu lagi ke arah warna-warna soft pastel, warna putih. Tapi begitu kita ngeliat ada rumah yang punya karakter dengan warna bold seperti ini, itu jadi sesuatu yang seger banget dan bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi mau cari ide ngebenerin rumah atau meredesain rumahnya masing-masing. Sekian dulu dari kita berdua, Ya. kita pamit. Nanti kita ajak jalan-jalan lagi, lihat good space yang lain yang Ya. bisa jadi inspirasi untuk di rumah masing-masing ataupun di space lainnya yang ada di tempat kalian semua. Oke. Ya.